عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Astagfirullahaladzim, semoga apa yang kita dengarkan tilawah pada malam hari ini menjadi petunjuk bagi hati kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, sebelumnya terima kasih jazakillah khairan Kak Riti. Wajazakillah khairan Kak Sofia. Eh, jangan lupa untuk teman-teman ketika mendengarkan halakoh kita siapin pena, buku catatan agar apa yang kita dengar selalu menjadi pelajaran di setiap kehidupannya. Oke, eh aku ingatkan kembali kemarin kita mendengarkan kisah Ummu Kulsum binti Muhammad. Aku sepil sedikit dari beliau kita bisa mengambil hikmah yaitu menjadi penjaga rumah setelah wafatnya Khadijah. Bentar, kita belum. Oh. Ya, dari sini kita bisa dari sini Ummu Kulsum binti Muhammad menjadi peran sangat krusial agar Rasulullah SAW bisa tetap fokus memikirkan dakwah dan umat di tengah tekanan mental. Kemudian kedua menjadi pembela dan penghibur emosional Nabi. Ketiga menjadi perisai sosial Makkah. Keempat menjadi rahasia dan keamanan strategi saat hijrah. Kelima representasi akhlak dakwah Nabi di Madinah. Baik, selanjutnya untuk halakoh kisah jejak muslimah saya kembalikan kepada Uma. Silahkan Uma. Jazakillah khair, Kak Sofia. Nah, teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Alhamdulillah. Allah. Oh iya Uma, izin Masya Allah. kasih informasi Uma, Kak Yuli mohon maaf Setelah belum rutin bisa. tarbiyah. Eh, Teman-teman, Alhamdulillah setelah satu kali malam hari ini masih Allah berikan kita kemampuan dan kesehatan untuk bisa ketemu lagi ya, walaupun online. Semoga tidak mengurangi semangat kita ya. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Akhirat, Masya Allah. Semoga Allah senantiasa kumpulkan kita, dekatkan kita dengan orang-orang yang dalam ketaatan kepada Allah, orang-orang yang baik keimanannya, orang-orang yang benar ya dalam apa jalannya insya Allah. Semoga Allah berikan kenikmatan untuk kita semuanya bisa bersabar, untuk bisa bersyukur dengan semua takdirnya Allah. Semoga Allah berikan kita nikmat untuk bisa dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Dan semoga Allah memberikan kita nikmat yang Masya Allah. Allah berikan balasan surganya dan Allah pertemukan kita dengan Allah. Gitu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, teladan kita semuanya. Masya Allah, seorang yang luar biasa, yang begitu tulusnya mencintai umatnya, yang begitu memperhatikan umatnya, begitu mengkhawatirkan umatnya, sampai di akhir hayatnya ketika beliau akan wafat, yang dipikirkan adalah umatnya ya. Semoga Allah berikan rasa cinta dalam hati-hati kita untuk bisa mencintai Rasulullah, mencintai keluarganya Rasulullah, mencintai istri-istri Rasulullah, mencintai sahabiah, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ya. Semoga Allah berikan salawat pada mereka semuanya dan Allah juga berikan salawat buat umat Rasulullah yang senantiasa istiqomah dalam mengikuti Allah dan Rasulnya. Amin ya Rabbal Alamin. Teman-teman, Alhamdulillah, Masya Allah, tidak terasa ya, jejak musik ini sudah cukup lama kita berjalan ya. Alhamdulillah, kemarin sudah di awal-awal kita sudah membahas tentang 4 wanita yang Allah agungkan karena kemuliaan beliau-beliau ya. Lalu kita sudah membahas tentang istri-istri Rasulullah SAW. Masya Allah sudah terlewati ya, Masya Allah. Dan kita juga sudah membahas tentang anak-anak Rasulullah. Itu adalah sebagian gambaran wanita-wanita beriman, wanita-wanita mukminah yang Masya Allah keimanannya luar biasa, yang bisa menjadi inspirasi kita dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Nah, hari ini, mulai malam hari ini kita akan beralih ke sahabiah ya, sahabiah. Sahabiah itu siapa? Sahabiah itu adalah para wanita ya, wanita, para perempuan beriman yang beliau itu hidup di zaman Rasulullah SAW. Beliau beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beliau bertemu dengan Rasulullah SAW. Bertemu, berinteraksi. Itu namanya sahabiah. Ya. Kalau sahabat laki-laki, kalau sahabiah perempuan ya. Nah, hari ini kita mungkin teman-teman sudah ada yang pernah mendengarkan kisah-kisah sahabiah ini. Semoga yang sudah pernah mendengarkan menjadi penguat buat teman-teman semua dan untuk yang belum pernah mendengarkan menjadi pemahaman baru yang juga mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat yang sudah mendengarkan ataupun yang baru mendengarkan. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, malam hari ini kita akan bahas tentang Asma binti Abu Bakar ya. Asma binti Abu Bakar. Teman-teman semuanya, kisah-kisah para sahabat ini tidak sebanyak kalau di kitab-kitab ya, itu tidak sebanyak dibahas seperti istri Rasulullah ataupun anak-anak Rasulullah ya. Karena memang referensinya tidak sebanyak beliau-beliau gitu ya. Tapi mudah-mudahan referensi yang sedikit ini bisa kita kembangkan menjadi keteladanan kita pada hari ini, menjadi inspirasi kita pada hari ini ya. Nanti insya Allah kalau memang ini kan saya sampaikan sini karena nggak banyak ya. Karena kan ketika membaca nanti kalau teman-teman mau ada yang menambahkan, kalau memang referensinya sahih silakan ya. Karena kita kan sama-sama belajar di sini, sama-sama kita mengilmui diri kita ya, insya Allah. Jadi ini kita hari ini akan mendengarkan kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar, pemilik 2 ikat pinggang ya, pemilik
2 ikat pinggang. Asma binti Abu Bakar. Siapa nama ayahnya? Abu Bakar. Masya Allah Mbak Kahana. Langsung cepat Abu Bakar. Itu kalau udah hadiah tuh Kak Sofia boleh juga tuh. Oh, hadiah bola basket katanya. Iya, hadiahnya Kirain di latihan rutin basket. Masya Allah gratis. Enggak ya bercanda. Bisa diomelin sama Kak Sofia. Jadi Asma binti Abu Bakar ya. Beliau adalah anak dari Abu Bakar. Masya Allah. Kahana. Barakallahu fiik. Eh, ada yang tahu siapa nama anaknya? Anaknya Asma? Ada suara di belakang nih. Ada yang tahu? Asma binti Abu Bakar. Ada yang tahu? Tadi kan ayahnya Abu Bakar. Anaknya? Siapa yang Ya, tahu? langsung, Aku langsung aku searching. aku lupa. Aku lupa. Siapa yang tahu? Saya searching. Abdullah ya, Abdullah. Abdullah Al-Quraisy ya. Bin Zubair. Bin Zubair. Asma bin Abu Bakar adalah Ummu Abdullah ya. Ummu Abdullah. Berarti ibunya Abdullah ya. Al-Quraisy ya. Karena beliau adalah wanita Quraisy ya. Ummu Abdullah Al-Quraisyah. At-Tamiyah. Putri dari seorang laki-laki yang pertama masuk Islam ya setelah Rasulullah SAW. Penghulu kaum muslimin ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ibunya itu bernama Qatilah binti Abdul Uzza Al-Amiriyah. Ya. Jadi Asma itu Masya Allah beliau lahir dari hidup di dalam naungan dua orang yang luar biasa ya, Abu Bakar dan istrinya Qatilah binti Abdul Uzza Al-Amiriyah. Asma ini saudaranya siapa? Saudaranya masuk. Saudaranya siapa? Asma saudara siapa? Binti Abu Bakar. Aisyah. Bu Eli. Kak Eli masih di mute. Ini di mute tuh. Aisyah. Aisyah ya. Aisyah, beliau ada kakaknya Aisyah. Kan sama-sama anaknya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar. Ya, Masya Allah ya. Jadi Asma itu adalah saudara dari Aisyah. Aisyah itu siapa? Aisyah siapa? Istri Rasul. Istri Rasulullah. Istri Rasulullah SAW. Jadi Asma itu adalah ibu dari sahabat seorang pejuang bernama Abdullah bin Zubair ya. Jadi anak itu Abdullah bin Zubair itu adalah seorang sahabat juga seorang pejuang ya. Berarti kan Asma menikah dengan Zubair ya, melahirkan Abdullah. Beliau adalah saudari dari Ummul Mukminin yaitu Aisyah radhiyallahu anha, yang mana usia beliau itu lebih tua belasan tahun daripada Aisyah ya. Jadi kakaknya Aisyah. Tapi usianya terpaut jauh belasan tahun. Beliau adalah wanita muhajirah ya. Muhajirah berarti orang-orang yang muhajir, yang hijrah, yang paling akhir wafatnya. Ya, yang paling akhir wafatnya. Asma bin Abu Bakar ini masuk Islam setelah ada 7 orang yang masuk Islam. Nah, kalau masalah ini teman-teman, ini memang mungkin akan banyak perbedaan riwayat ya. Beliau orang keberapa yang masuk Islam. Tapi dari ini kitab yang saya baca ini beliau masuk Islam setelah ada 7 orang yang masuk Islam. Jadi urutan ke-8. Berarti generasi awal nih, Masya Allah. Seorang wanita beriman yang menyatakan keimanannya di urutan ke-8. Asma binti Abu Bakar ini membaiat Nabi SAW dan beriman kepada Rasulullah dengan iman yang kuat. Insya Allah. Di antara tanda baiknya Islam beliau adalah tatkala ibunya itu yang bernama Qatilah itu ini diceraikan oleh Abu Bakar ya ketika zaman jahiliyah, mendatangi dan mengunjunginya ya, mendatangi dan mengunjunginya. Jadi ketika Abu Bakar itu masuk dalam
Abu Bakar kan menikah dengan Qatilah. Lalu Abu Bakar itu bercerai dengan Qatilah ketika masih masa jahiliyah ya. Nah, ketika si bundanya Qatilah itu mendatanginya dan mengunjunginya, itu beliau enggan, tidak mau menemuinya dan menolak hadiah darinya gitu. Di dalam Sahihain ya, dari Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, ini beliau menceritakan ya, ibuku mendatangiku sedangkan dia masih musyrik pada zaman Rasulullah SAW. Maka saya meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, sesungguhnya ibuku mendatangi diriku dengan penuh harap. Apakah aku boleh berhubungan dengannya? Maka Rasulullah SAW bersabda, iya, berhubunganlah dengan ibu. Ini Masya Allah ya teman-teman semua. Jadi di sini ketika itu Asma meminta fatwa kepada Rasulullah tentang ibunya yang masih musyrik, apakah Asma harus berhubungan dengannya atau tidak berhubungan dengannya. Tapi apa namanya, Rasulullah menasihati beliau bahwa beliau boleh berhubungan dengan ibunya walaupun ibunya dalam kondisi musyrik. Nah, ini menunjukkan pada kita semua teman-teman, mungkin di luar sana ya, nggak yang di sini ya, yang di luar sana. Kalau misalnya beragama Islam, lalu ternyata ibunya masih belum Islam, maka dibolehkan untuk tetap berhubungan baik ya, tapi tetap memegang prinsip ya, lakum dinukum waliyadin gitu ya, lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Tapi tetap bermuamalah dalam hal hablu minanas. Ya. Nah, Asma bin Abu Bakar itu dipanggil dengan gelar Zatun Nitokoin. Zatun Nitokoin, artinya pemilik dua ikat pinggang. Pemilik dua ikat pinggang. Jadi teman-teman ini apa namanya? Kalau teman-teman baca tentang sirah Rasulullah SAW ketika beliau itu hijrah bersama Abu Bakar, ya. Jadi kan ini kita ini dulu ya, apa kisahnya hijrahnya Rasulullah dengan Abu Bakar itu. Rasulullah SAW itu kan datang di siang hari itu menemui Abu Bakar, ya Abu Bakar As-Siddiq. Kalau bagi Abu Bakar ini satu hal yang luar biasa kalau Rasulullah itu bisa mendatangi beliau di siang hari itu, karena biasanya Rasulullah itu kalau datang ke rumah Abu Bakar itu di pagi hari atau di sore hari. Nah, ini di siang hari Rasul datang ke rumah Abu Bakar dengan semangat gitu ya, mengetuk pintu rumah Abu Bakar, lalu mengatakan kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, gitu kan, Allah telah memerintahkan kita untuk hijrah. Gitu. Allah telah memerintahkan kita untuk hijrah. Abu Bakar langsung mengatakan, dengan saya ya Rasulullah gitu. Apakah saya akan menemanimu ya Rasulullah gitu. Gitu, Masya Allah ya. Rasulullah mengatakan iya. Apa apa akan kamu yang akan menemani saya untuk hijrah gitu ya. Masya Allah. Kita bayangkan teman-teman semuanya hijrah perpindahan dari Mekah ke Madinah. Kalau dibayangkan sekarang mah enak ya, ada kereta Wuz. Cepet, 2,5 jam nyampe. Hah? Oh, 40 menit katanya itu. Lebih cepat lagi dong berarti. Kalau naik bis itu sekitar 6 jam, 6 jaman lah ya, 6 jam 7 jam. Ya. Kalau apa namanya? Kalau apa kalau dulu nggak ada kereta, nggak ada mobil, kebayang ya. Harus berjalan berhari-hari lamanya, melewati gurun-gurun pasir, ya, melewati panasnya gurun pasir, dinginnya gurun pasir, gitu ya. Nah, 2,5 jam. Iya 2 jam. 2 jam dari Mekah ke Madinah dengan kereta itu. Nah iya 2 jam. Gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan saat itu kondisinya tuh suatu hal yang kurang kurang nyaman lah. Kurang nyaman untuk seorang itu pergi dari Mekah ke Madinah gitu ya. Tapi Masya Allah teman-teman semua karena itu adalah perintah Allah. Maka Rasulullah menyambutnya dengan bahagia dan Abu Bakar sebagai sahabat terbaiknya Rasulullah pun menyambutnya dengan bahagia gitu, dengan bahagia. Nah, di situ ada peran Asma. Ada peran Asma binti Abu Bakar. Ada peran Asma binti Abu Bakar. Nah,
Jadi ketika Rasulullah dan Abu Bakar sudah, Masya Allah ya, mereka mengatur strategi untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, itu diputuskan bahwa Rasulullah itu mengajak Abu Bakar untuk berdiam dulu di gua ya, namanya gua Tur ya, Bah. Di gua Sur itu ya. Nah itu eh, selama 3 hari. Kenapa? Untuk bisa mengelabui orang-orang kafir musyrikin ya, atau yang orang-orang kafir Quraisy ya, karena kan Rasul dan Abu Bakar dikejar sama mereka. Nah, ketika di gua itu kalau teman-teman ada yang pernah, mungkin ada yang pernah ke Mekah, ada yang pernah ke Mekah, itu teman-teman mungkin bisa melihat kondisi gua itu ada yang di atas bukit ya, dan gunung gitu. Itu cukup dan kalau jalan ke situ cukup terjal dan cukup melelahkan lah ya, melelahkan. Nah, Asma itu, jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar itu berdiam diri di gua itu sampai kondisi memungkinkan mereka untuk meneruskan perjalanan hijrah ke Madinah. Asma mendapatkan amanah dari ayahnya Abu Bakar untuk mengantarkan makanan setiap hari, teman-teman. Dalam kondisi Asma itu sedang hamil 8 bulan. Dalam kondisi sedang hamil 8 bulan, beliau harus mengantarkan makanan ke atas, naik ke atas. Itu kebayang ya teman-teman bagaimana luar biasanya Asma gitu. Kalau bukan karena keimanan mungkin Asma tidak akan melakukan itu, tapi karena beliau satu, Masya Allah ya, imannya luar biasa dan kecintanya pada Abu Bakar juga luar biasa dan pada Rasul juga luar biasa. Makanya Asma tidak lagi, maksudnya tidak menolak tugas itu. Jadi beliau itu, karena beliau itu lagi hamil 8 bulan, beliau punya ikat pinggang itu dibelah menjadi dua oleh beliau. Ikat pinggangnya dibelah gini, dibelah jadi dua. Untuk apa? Untuk mempermudah baginya dalam membawa dan menyembunyikan makanan dan minuman yang akan beliau kirim ke Gua Sur itu untuk Rasulullah gitu dan Abu Bakar. Makanya beliau dijuluki oleh Rasulullah sebagai Zatun Nitokoin, pemilik dua ikat pinggang. Itu aja udah luar biasa teman-teman semua. Maksudnya pengorbanan Asma binti Abu Bakar ketika beliau tuh mengirimkan makanan itu suatu hal yang luar biasa. Ya, di sini kita bisa ambil hikmahnya, bisa ambil pelajarannya bahwa mungkin kita kalau kita lihat gini ya, ih cuma nganterin makanan gitu ya. Tapi itu satu hal yang berarti, satu hal yang penting yang Masya Allah gitu. Eh, Bukan satu hal yang akhirnya menjadi satu hal yang remeh-temeh, tapi satu hal yang memiliki makna gitu dalam sejarah, dalam bagaimana Asma itu berkontribusi kebaikan untuk hijrahnya Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dari Mekah ke Madinah gitu ya. Makanya kita ini kalau untuk hal-hal yang kebaikan-kebaikan itu apapun kebaikan yang kita lakukan atau orang lain lakukan sekecil apapun itu ada artinya ya, itu berarti. Makanya Allah itu di surat Al-Zalzalah teman-teman semua berfirman bahwa walaupun seberat biji zarah, kebaikan yang kita lakukan itu akan Allah balas gitu. Nah, ini menjadi motivasi buat kita semuanya untuk terus dan terus melakukan kebaikan walaupun sekecil apapun itu. Itu ya Masya Allah. Dan tapi kalau yang dilakukan Asma ini luar biasa. Karena kenapa luar biasa? Karena yang pertama kondisi beliau itu usianya lagi hamil 8 bulan. Terus yang kedua itu kondisi medannya luar biasa sulit untuk ditempuh oleh seorang Asma binti Abu Bakar yang sedang dalam kondisi hamil 8 bulan itu. Tapi Masya Allah beliau semangat setiap hari bolak-balik untuk mengantarkan makanan seperti itu. Ya. Nah, lalu itu kisah tentang Asma binti Abu Bakar yang pertama sampai akhirnya beliau diberikan gelar Zatun Nitokoin, pemilik dua ikat pinggang. Ya. Lalu ada kisah yang lain teman-teman semua, itu kisah ketika Rasulullah SAW itu berhijrah dari Mekah ke Madinah dengan ditemani oleh Abu Bakar ya. Jadi Abu Bakar itu Masya Allah teman-teman, ketika beliau hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah, itu beliau membawa seluruh hartanya. Abu Bakar itu ya, yang berjumlah 5.000 dinar atau 6.000 dinar. Teman-teman silakan hitung sendiri ya, itu berapa rupiah sekarang nilainya tuh. Silakan dikalikan tuh. 5.000 dinar atau 6.000 dinar. Sekarang 1 dinar berapa ya? 3 juta ya? 4 juta?
Itu. 3 ya. Berarti kalau 3 juta berarti sekitar 18 miliar dong. Ya, Masya Allah banyak banget. Masya Allah. Nah, jadi itu Abu Bakar, beliau saat itu membawa seluruh hartanya yang berjumlah 5.000 atau 6.000 dinar. Nah, maka saat itu datanglah kakeknya Asma binti Abu Bakar yang bernama Abu Quhafa. Ya, Abu Quhafa. Ini kakeknya Asma binti Abu Bakar yang telah hilang penglihatannya ya, telah hilang penglihatannya. Dia udah buta ya. Dia berkata sama Asma bin Abu Bakar, sungguhnya Abu Bakar itu hendak mencelakakan kalian dengan membawa seluruh harta dan jiwanya gitu. Jadi Abu Quhafa tuh marah gitu ya karena melihat Abu Bakar tuh membawa seluruh hartanya untuk hijrah ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Asma bin Abu Bakar teman-teman ketika menghadapi kakeknya? Tiadalah yang diperbuat oleh seorang gadis yang suci dan pemberani itu, melainkan berkata begini. Jangan begitu katanya sama kakeknya dia ngomong. Beliau, maksudnya ayahku, telah meninggalkan bagi kita harta yang baik dan banyak katanya. Gitu. Lalu Asma itu mengambil batu-batu teman-teman, ngambil batu-batu dan meletakkannya di lubang dinding rumahnya, kemudian ditutupi dengan kain. Nah, karena lalu beliau Asma binti Abu Bakar itu memegang tangan kakeknya. Lalu beliau sentuhkan tangan kakeknya itu pada kain tersebut sambil berkata, inilah yang beliau tinggalkan buat kita. Gitu. Jadi kakeknya itu merasa bahwa apa yang dipegang itu bukan batu karena kan udah buta ya. Kakeknya merasa bahwa oh ternyata Abu Bakar tidak membawa semua hartanya untuk hijrah. Gitu. Lalu Abu Quhafa tuh kakeknya itu berkata, jika dia telah meninggalkan bagi kalian barang-barang ini, ya sudah gitu. Dengan hal itu bisa meredam kemarahan kakeknya, menenangkan pikiran kakeknya dan menenteramkan hati kakeknya. Ya gitu. Ya, jadi ini ada ya ini sanadnya sahih ya, ada riwayatnya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman ada hikmahnya, Masya Allah ya. Bagaimana begitu cerdasnya Asma binti Abu Bakar untuk beliau menjaga nama baik ayahnya, menjaga nama baik ayahnya, gitu ya. Karena beliau tahu apa yang dilakukan ayahnya itu kan bukan satu hal yang melanggar syariat, tapi satu hal yang memang kenapa Abu Bakar melakukan hal itu? Karena memang untuk kebaikan dalam Islam gitu ya, untuk hijrah ke Madinah. Makanya Asma binti Abu Bakar ketika kakeknya marah-marah merasa bahwa Abu Bakar telah menyia-nyiakan cucunya gitu. Nah, Asma binti Abu Bakar berusaha melakukan sesuatu hal yang akhirnya membuat kakeknya berpikir bahwa oh berarti Abu Bakar memang tidak menyia-nyiakan cucunya. Seperti itu. Jadi Masya Allah ini, nah itu dibolehkan teman-teman. Kita dibolehkan untuk menutupi aib-aib. Nah, yang punya suami menutupi aib suaminya, yang punya ayah menutupi aib ayahnya gitu ya, yang atau menutupi aib saudaranya ataupun temannya. Ya Masya Allah. Padahal ini bukan aib ya, ini bukan aib. Eh, di sini bagi kakeknya kan tuh aib ya, bagi kakeknya itu aib. Tapi bagi Asma, bagi Abu Bakar ini bukan suatu aib, tapi adalah suatu hal yang kebaikan yang luar biasa gitu. Jadi apa namanya dibedakan ya, bukan berarti Asma itu berbohong, tapi Asma melakukan itu semata-mata karena ia tidak ingin ayahnya dipandang buruk oleh kakeknya. Walaupun sebenarnya secara syariat apa yang dilakukan Abu Bakar adalah suatu hal yang benar. Tapi karena kakeknya adalah orang yang tidak paham agama, tidak paham ilmu, kakeknya merasa bahwa itu tidaklah benar, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi ini Masya Allah ini kisah yang kedua dari Asma binti Abu Bakar. Ya. Nah, ketika masih kecil, nih kisah yang ketiga ya. Ketika masih kecil, Asma binti Abu Bakar telah menghadapi gangguan dari musuh Allah itu Abu Jahal yang datang kepadanya, ya, untuk memaksanya agar memberitahu rahasia tempat ayahnya. Nah, jadi teman-teman, ketika Abu Bakar dan Rasulullah hijrah ke Madinah, itu kan Abu Jahal tuh mencari tahu nih di mana nih tempat bersembunyinya atau tempat berdiamnya Rasulullah dan Abu Bakar gitu. Nah, lalu Abu Jahal mendatangi rumah Abu Bakar kan. Di situ dia bertemu dengan Asma binti Abu Bakar. Nah, beliau apa namanya menanyakan pada Asma gitu, di mana ayahmu berdiam gitu kan, seperti itu. Tapi Asma bin Abu Bakar tetap menjaga tanggung jawabnya
tidak mau mengatakan apapun kepada Abu Jahal karena beliau sadar bahwa satu kata yang keluar dari mulutnya bisa menyebabkan bahaya besar yang menimpa Rasulullah SAW dan ayahnya. Maka beliau hanya diam dan tidak ada kalimat yang keluar dari mulutnya selain aku tidak tahu gitu. Maka teman-teman itu Abu Jahal langsung menampar Asma binti Abu Bakar ya dengan tamparan yang keras ya hingga jatuh anting-antingnya gitu. Lalu pergi meninggalkan Asma binti Abu Bakar dengan menyimpan kejengkelan menghadapi gadis yang dianggap keras kepala tersebut. Nah, ini Masya Allah juga bagaimana Asma begitu Masya Allah ya melindungi Rasulullah dan ayahnya dari Abu Jahal gitu. Dan beliau menjadi memang salah seorang wanita yang berani. Ya. Nah, tidak lama kemudian teman-teman semua Asma itu menyusul ke negeri hijrah ya negeri Madinah. Di sanalah beliau melahirkan Abdullah. Nah, beliau melahirkan Abdullah, anak pertama yang dilahirkan dalam Islam. Masya Allah ya. Jadi Abdullah lahir sebagai anak pertama yang dilahirkan dalam Islam. Ya. Nah, ini Asma bin Abu Bakar ini telah memberikan contoh hidup dan teladan yang baik teman-teman dalam hal sabar menghadapi kesulitan hidup ya dan serba kekurangan. Senantiasa beliau tuh berusaha taat kepada suaminya dan menjaga keridhaan suaminya. Nah, ini ada hadis ya, hadis sahih yang meriwayatkan tentang hal ini. Jadi Asma bin Abu Bakar bercerita, Zubair katanya, Zubair itu suaminya ya. Zubair menikahiku sedangkan dia tidak memiliki apa-apa kecuali kudanya gitu ya. Akulah yang mengurusnya dan memberinya makan. Dan aku pula yang mengairi pohon kurma, mencari air dan mengadon roti itu. Aku juga mengusung kurma yang dipotong oleh Rasulullah SAW dari tanahnya Zubair yang aku sunggi di atas kepalaku sejauh 2/3 farsak kira-kira 2 km. Jadi Asma tuh teman-teman membawa Masya Allah ya kebayang kuatnya beliau dan luar biasanya beliau itu beliau mengusung kurma dan sekitar yang dibawa di atas kepalanya sampai kira-kira 2 km. Nah, pada suatu hari kata nih Asma lagi cerita ya. Pada suatu hari tatkala saya sedang mengusung kurma di atas kepala, saya bertemu dengan Rasulullah SAW bersama seseorang. Ya, Rasulullah bersama seseorang lagi berjalan itu ketemu dengan Asma. Nah, Rasulullah SAW itu bersabda gitu ya, mengucapkan ucapan untuk menghentikan kendaraannya itu dengan maksud agar aku naik kendaraan di belakangnya. Namun saya merasa malu dan saya ingat Zubair dan rasa cemburunya, maka beliau berlalu gitu ya. Jadi Asma tidak ikut dengan Rasulullah SAW dan teman dan seorang yang lain ya. Nah, tatkala sampai di rumah, aku kabarkan hal itu kepada Zubair. Lalu dia berkata, demi Allah kata Zubair, engkau mengusung kurma tersebut lebih berat bagiku daripada engkau mengendarai kendaraan bersama Rasulullah. Kemudian Asma berkata, sampai akhirnya Abu Bakar mengirimi pembantu setelah itu, sehingga saya merasa cukup untuk mengurusi kuda seakan-akan dia telah membebaskanku. Jadi Masya Allah teman-teman ini Asma itu walaupun ayahnya seorang yang kaya raya Abu Bakar gitu ya, tapi beliau tuh tidak mau minta sama Abu Bakar ya, dan maksudnya beliau Masya Allah sabar menghadapi kesulitan hidupnya dan serba kekurangan gitu, sampai akhirnya ayahnya sendiri yang memang memberikan beliau pembantu untuk membantu beliau dalam mengurusi kuda seperti itu. Ya. Nah, setelah semua kesabaran itu hasilnya adalah beliau dan suaminya mendapatkan banyak nikmat ya. Akan tetapi beliau tidak sombong dengan kekayaannya. Bahkan Asma bin Abu Bakar itu adalah seorang yang dermawan. Seorang yang pemurah, tidak suka menyimpan sesuatu untuk besok. Ini Masya Allah ya. Ini yang belum bisa saya lakukan ya. Jadi kalau saya nanti Rasulullah, sahabat itu Masya Allah teman-teman. Orang-orang yang tidak suka menyimpan sesuatu untuk besok ya. Gitu. Nah, apabila sakit, kata Asma ini keadaan juga buat kita semua. Asma bin Abu Bakar itu teman-teman, apabila sakit, beliau tuh menunggu hingga sembuh, gitu ya. Beliau menunggu hingga sembuh dalam kesabaran. Nah, ketika sembuh, beliau memerdekakan semua budak yang dia miliki, serta berkata kepada anak-anaknya, berinfaklah dan bersedekahlah, dan janganlah kalian menunggu banyaknya harta. Insya Allah. Jadi
ada keteladanan yang bisa kita contoh dari Bunda Asma ini adalah teman-teman semua bagaimana beliau itu kalau sehat dari sakit, beliau itu berinfak dan bersedekah. Ya. Bahkan beliau menasihati anak-anaknya, berinfaklah dan bersedekahlah, dan janganlah kalian menunggu banyaknya harta. Jadi kita kalau teman-teman, kalau kita mau bersedekah, mau berinfak, jangan menunggu banyaknya harta. Ya, berapapun yang harta yang kita miliki, kalau kita bisa berinfak, maka berinfaklah. Ya. Asma juga seorang wanita yang pemberani ya, tidak takut celaan dari orang yang suka mencela di jalan Allah. Beliau menyertai perang Yarmuk, teman-teman semuanya, dan juga beliau berperang sebagaimana layaknya para pejuang. Masya Allah, ini berani banget ya. Tatkala banyaknya pencuri di Madinah, ini menunjukkan keberanian beliau ya. Ketika banyaknya pencuri di Madinah pada masa Sa'id bin As, beliau tuh mengambil pisau teman-teman dan beliau letakkan di bawah kepalanya. Tatkala ditanya untuk apa pisau itu, beliau menjawab, apabila ada pencuri masuk ke rumahku, maka akan aku robek perutnya. Ini saking beraninya Asma binti Abu Bakar ya, Masya Allah. Ya. Adapun tentang kebulatan tekad dan kebesaran jiwa yang dimiliki oleh Asma, kita dapat mengenalinya dari nasihat beliau kepada putranya, yakni Abdullah. Nah, ini teman-teman ya. Nih ya. Jadi ada kisah teman-teman semua, kisahnya Asma dengan anaknya nih ya, tentang kebulatan tekad dan kebesaran jiwa yang dimiliki oleh Asma binti Abu Bakar. Jadi beliau tuh menasihati pada Abdullah bin Zubair. Jadi pada saat Abdullah menemui Asma binti Abu Bakar untuk meminta pertimbangan tatkala Hajjaj mengepung Mekah ya. Ini peristiwanya udah meninggal Rasulullah ya, Bah? Ya. Ya, jadi Rasul sudah meninggal ya. Jadi Rasul sudah meninggal. Jadi ini ketika Abdullah bin Zubair itu meminta pertimbangan pada Asma tatkala Hajjaj mengepung Mekah. Ketika itu Asma telah berusia mendekati 100 tahun teman-teman. Ya, mendekati 100 tahun. Ya. Lalu Abdullah berkata, wahai ibu, sungguh orang-orang telah menghinaku, bahkan keluargaku dan anakku. Sehingga tiada lagi yang bersamaku, melainkan sedikit yang mereka tidak kuasa melawan. Sedangkan ada kaum yang menawariku dengan dunia. Maka bagaimana pendapat ibu? Gitu. Nah, dalam menghadapi ujian yang sulit itu, teman-teman semua, bagi seorang ibu, hilanglah rasa lemah dan menguatlah rasa wibawa dan kemuliaan Asma binti Abu Bakar. Lalu dia berkata kepada putranya, adapun engkau, wahai anakku, lebih mengetahui tentang dirimu. Jika kamu mengetahui bahwa engkau di atas kebenaran dan mengajak kepada kebenaran, maka kerjakanlah. Sungguh telah terbunuh sahabat-sahabatmu karenanya. Sedangkan tidak mungkin engkau dipermainkan oleh anak-anaknya Bani Umayyah. Jika engkau hanya menginginkan dunia, maka seburuk-buruk hamba adalah engkau. Dan berarti kamu telah membinasakan dirimu sendiri. Dan telah membinasakan orang-orang yang berperang bersamamu. Ini nasihat ibunya kepada Abdullah bin Zubair. Masya Allah. Lalu Abdullah berkata, demi Allah, inilah pendapat yang bagus, wahai ibu. Akan tetapi saya takut jika penduduk Syam membunuhku dan mencincang tubuhku lalu menyalibku. Maka sang ibu menjawab, wahai anakku, sesungguhnya kambing tidak lagi merasakan sakit di potong-potong tubuhnya setelah disembelih. Maka berangkatlah dengan basirahmu dan mintalah pertolongan kepada Allah. Ya. Ini nasihat Asma kepada Abdullah bin Zubair. Nah, tatkala Asma menjumpai Abdullah bin Zubair untuk mengucapkan perpisahan dan merangkulnya, beliau memegang baju besi yang dikenakan anaknya dan berkata, anaknya pakai baju besi kan? Apa ini wahai Abdullah? Apa yang kamu kendaki? Kata Asma. Maka ditanggalkanlah baju besi itu dan keluarlah Abdullah untuk berperang tanpa baju besi. Ya. Beliau senantiasa teguh dan berani dalam menyerang musuh hingga beliau terbunuh ya, Abdullah bin Zubair terbunuh. Nah, Hajjaj teman-teman yang memerintahkan pasukannya agar membunuh Abdullah bin Zubair ya. Ini Hajjaj ini teman-teman kan memerintahkan pasukannya untuk membunuh Abdullah bin Zubair. Lalu si Hajjaj ini mendatangi Asma. Dan dia berkata,
wahai ibu, sungguhnya Amirul Mukminin telah berwasiat kepadaku agar menanyakan sebutan Anda. Asma menjawab, aku bukanlah ibumu, akan tetapi aku adalah ibu dari orang yang disalib di atas pohon, yaitu Abdullah bin Zubair. Adapun aku tidak memiliki kekuatan apa-apa, dan aku beritahukan kepadamu bahwa aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di Sakif seorang pendusta dan seorang perusak. Adapun sang pendusta itu, kita telah mengetahuinya. Sedangkan seorang perusak itu adalah kamu. Jadi Asma bin Abu Bakar begitu berani teman-teman mengatakan kepada Hajjaj. Jadi Hajjaj itu adalah seorang yang melakukan melakukan kerusakan sampai anaknya Abdullah pun terbunuh oleh pasukannya. Gitu. Nah, dalam riwayat lain teman-teman tuh disebutkan bahwa tatkala Hajjaj menemui Asma, ya Asma radhiyallahu anha, Hajjaj ini sombong ya teman-teman, ngomong sama Asma binti Abu Bakar ya. Bagaimana pendapatmu tentang apa yang telah aku perbuat terhadap anakmu, wahai Asma gitu. Lalu Asma menjawab dengan tenang, engkau telah merusak dunianya, namun dia anakku telah merusak akhiratmu. Gitu. Itu Masya Allah teman-teman, ini luar biasa seorang ibu yang usianya hampir 100 tahun. Jadi Allah karuniakan umur yang panjang buat Asma dan beliau tetap berani sampai usia senjanya ya, Masya Allah. Ya, itu luar biasa. Buat saya itu suatu hal yang luar biasa. Saya sendiri belum tentu berani seberani itu gitu. Tapi Masya Allah ya. Akhirnya Asma radhiyallahu anha itu wafat di Mekah beberapa hari setelah terbunuhnya putra beliau Abdullah. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Sa'ad. Nah, kalau Abdullah bin Zubair tuh meninggal wafat pada tanggal 17 Jumadil Ula tahun 73 Hijriah. Berarti ini adalah Masya Allah nih, Asma dan Abdullah itu hidup 63 tahun setelah Rasulullah meninggal. Saya hidup 63 tahun lebih dari setelah Rasulullah meninggal ya. Nah, Rasulullah kan meninggal di tahun 10 Hijriah. Gitu. Jadi nah, kalau Asma meninggal di usia hampir 100 tahun tadi disampaikan di tahun 73 Hijriah karena berapa hari setelah anaknya Abdullah bin Zubair meninggal gitu ya. Dan yang luar biasa itu adalah teman-teman semua bahwa ketika Asma bin Abu Bakar itu meninggal, tidak ada satupun gigi beliau yang ompong. Ih, Masya Allah ya. Jadi itu giginya tuh bagus gitu, masih utuh. Akalnya pun masih jernih dan belum pikun. Gitu. Jadi Masya Allah ini luar biasa ya. Gitu ya. Jadi semoga Allah merahmati Asma Zatun Nitokoin karena beliau berhak untuk menjadi teladan yang diikuti dan juga contoh yang baik untuk ditiru. Nah, teman-teman semua, ini adalah kisah tentang Asma binti Abu Bakar. Semoga bisa menjadi ibroh, menjadi inspirasi buat saya pribadi dan juga buat teman-teman semua menjadi sosok seorang wanita beriman yang luar biasa ya. Nah, ini masih jam 20.30, insya Allah kita diskusi ya. Ya, diskusi ini karena sedikit ya. Nah, saya ingin tahu nih teman-teman semuanya, kira-kira apa yang menginspirasi teman-teman dari Bunda Asma ini? Apa yang menginspirasi teman-teman dari Bunda Asma binti Abu Bakar ini? Silakan dipandu oleh Kak Sofia. Insya Allah itu apa namanya kisah-kisah dari Asma binti Abu Bakar. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi inspirasi buat saya dan teman-teman semuanya. Amin. Allah mudahkan kita untuk juga bisa meneladani beliau, ya, meneladani kebaikan-kebaikan yang Masya Allah beliau lakukan ya. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna mimtarin, ya milik Allah, janganlah kita masuk orang-orang yang ragu akan kebenaran itu. Silakan saya kembalikan ke Kak Sofia, kita diskusi tentang apa inspirasi yang bisa kita ambil dari kisahnya Asma binti Abu Bakar. Silakan Kak Sofia. Ya, jazakillah khairan Uma atas materinya pada malam hari ini. Baik teman-teman, yuk kita satu-satu ambil hikmah dari apa yang bisa kita pelajari. Oke, dari Kak Afifah, hidup sederhana dalam keadaan apapun. Masya Allah, benar sekali. Jadi,
Oh ya Uma, sebelumnya mohon maaf aku mau ini Uma kabarin eh salam dari Kak Yuli belum bisa ikut karena anak-anaknya lagi sakit. Aleta lagi masuk rumah sakit. Lagi di. Ya Allah. Syafa, syafa Allah buat Areta ya. Nah, ya, kita lanjutkan lagi Uma. Dari Kak Viva, hidup sederhana dalam keadaan apapun. Benar, dari aku deh. Masya Allah. Bakti terhadap ayah dan bisa menjaga aib-aib ayahnya sendiri. Masya Allah. Ada lagi Suka, teman-teman yang lain? suka berinfak ya. Suka berinfak dalam keadaan apapun ya, Kylie ya. Entah dalam keadaan nggak punya apa-apa, bahkan dalam keadaan di atas pun masih mengingat infak. Terus ada lagi yang teman-teman yang lain nih, yang belum nih. Kak Hana, Kak Riti, Kak Rey masih ada nggak? Kanin. Oh, Kak ada Kanin. Masya Allah Kanin. Baru lihat lagi. Tetap berani bila kita yakin berada di jalan yang benar. Ya Allah. Ini butuh keberanian luar biasa nih ya. Bagi zaman sekarang. Untuk tetap berani ya ketika di jalan yang benar itu. Kak Rey kayaknya masih di mobil nih ya. Masih berkendara. Terus ada lagi nggak nih teman-teman? Kendaraan. Kadita, Kendaraan. Hana. Berani dalam bertindak selama di jalan yang benar. Taat selama benar. Iya. Ya, Kalau ini. nanya boleh nggak? Boleh, boleh silakan. Kalau misalnya kan eh, zaman sekarang itu kan ketika kita speak up, apalagi adanya sosial media, itu pasti terlihat sekali ya pro kontranya. Nah, kalau dulu gimana, Umar? Dulu apa? Mesti dalam hal apa? Ketika zaman Sahabiyah itu mereka yang tidak suka bahkan mereka yang suka kalau misalnya sekarang kan bisa dilihat tuh ke Umar dari komentar atau dari siapa yang mereka memihak itu kan terlihat tuh. Nah, Iya. kalau misalnya dulu itu seperti apa, Umar? Bedanya kalau dulu mas sekarang itu kalau dulu itu teman-teman itu jelas yang hak-hak itu hak yang itu batil ya. Maksudnya jelasnya gini ya. Ini beriman, ini tidak beriman. Itu jelas sekali yang dulu itu. Nah, Jadi yang beriman ya satu satu suara gitu kan, satu suara. Yang tidak beriman satu suara, jelas. Jadi apa namanya pasti mereka orang yang beriman itu ya pasti bicara gitu ya. Maksudnya kalau kita lihat kisah-kisah para sahabat itu, masya Allah bagaimana mereka tuh berani gitu ya, berani. Nanti kita akan itu ya satu persatu ada kisah-kisahnya. Kayak tadi Bunda, kita lihat di Bunda Asma dulu aja ya. Kayak tadi Bunda Asma itu, masya Allah, ketika dia ngomong sama Hajjaj, Hajjaj itu adalah seorang penguasa, seorang penguasa yang satu berkuasa, memiliki kuasa yang sangat besar pada saat itu. Pada saat itu Hajjaj itu adalah seorang penguasa yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, tapi membawa fitnah yang besar. Jadi Hajjaj itu membawa fitnah yang besar, dia membunuh para sahabat, dia menyebarkan fitnah-fitnah yang luar biasa, orang-orang yang benar dianggap salah, orang yang salah dianggap benar. Itu saja tuh. Sampai akhirnya Abdullah bin Zubair pun terkena hal itu. Ketika kan tadi yang Abdullah bin Zubair itu cerita sama ibunya ya, maksudnya ya wahai ibu, sungguh orang-orang telah menghinaku, kan, bahkan keluargaku dan anakku, sehingga tidak ada lagi yang bersamaku melainkan sedikit yang apa, sehingga hanya sedikit yang nggak kuasa melawan gitu ya, seperti itu. Karena memang kondisi itu Hajjaj itu saat itu penguasa yang zolim dan yang benar dianggap salah, yang salah dianggap benar. Tapi masya Allah Bunda Asma ketika beliau bertemu dengan Hajjaj, jadi ketika apa Abdullah bin Zubair itu dibunuh, dibunuh oleh Hajjaj, lalu disalib teman-teman, lalu disembelih, gitu ya, ya sampai ditaruh di itu di pohon gitu ya, itu saking itunya ya. Tapi eh kan Hajjaj tuh tahu, maksudnya tahu bahwa ini ada Bunda Asma sebagai ibunya Abdullah gitu ya. Dia kan ingin apa masih ingin membuat sedih. Dia mendatangi, ibaratnya gini loh, dia mendatangi Asma, lalu apa di situ di riwayat diceritakan bertanya sama Asma gimana pendapatmu tentang apa yang telah aku perbuat terhadap anakmu gitu. Itu kan Bunda Asma masya Allah.
Beliau mengatakan bahwa jawabnya dengan tenang sih. Engkau telah merusak dunianya, tapi anakku telah merusak akhiratmu. Masya Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh Hajjaj itu dengan membunuh Abdullah itu berarti dia telah merusak akhiratnya Hajjaj itu sendiri gitu. Kayak gitu. Itu kan keberanian yang luar biasa ya. Karena yang memang jelas gitu ya, yang hak-hak itu hak, yang batil itu batil. Nah, kalau zaman sekarang kita ini harus punya basiroh yang tajam, teman-teman. Basiroh atau nggak basiroh? Basiroh itu adalah mata hati. Ya, mata hati yang tajam untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena masalahnya kita satu apa kadang-kadang kayak gini kan sama-sama muslim. Kalau itu kan jelas yang itu, yang ini beriman, yang tidak beriman itu jelas. Tapi kalau sekarang itu yang sama-sama muslim, ya, sama-sama saling mengklaim dirinya benar gitu. Akhirnya kan butuh basiroh yang tajam untuk bisa membedakan mana yang memang benar, mana yang salah, ya itu salah gitu. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita teman-teman baca tentang sejarah ya, itu kan juga ada tuh teman-teman fitnah besar tuh terjadi ketika di zamannya Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan. Jadi kalau teman-teman nanti baca ketika kisah tentang Utsman bin Affan menghadapi apa akhir-akhir, maksudnya menghadapi wafatnya Utsman bin Affan itu, akhir-akhir hidupnya itu kan Masya Allah, sehebat Utsman bin Affan aja yang keimanannya luar biasa itu dapat fitnah, teman-teman. Dapat fitnah di situ. Jadi ketika Utsman bin Affan itu menjadi khalifah, nah ini mulai banyak fitnah. Nanti zaman Ali juga sama banyak fitnah, sampai yang kalau teman-teman baca yang kisah terbunuhnya Hasan Hussein itu juga karena fitnah yang luar biasa juga tuh. Nah itu kalau Utsman bin Affan itu, beliau itu di rumahnya itu dikepung, teman-teman. Dikepung sama 2.000 pemuda yang kalau saya katakan tuh ilmunya dangkal ya. Kenapa saya bilang ilmunya dangkal? Karena mereka nggak paham apa-apa, ikut-ikutan, terbawa fitnah, akhirnya mereka ikut-ikutan mengepung rumahnya Utsman bin Affan gitu. Padahal Utsman bin Affan tidak melakukan apa-apa, tapi banyak orang-orang yang nggak suka dengan Utsman bin Affan, orang yang munafik itu ya. Nah, mereka tuh menyebarkan fitnah tentang Utsman bin Affan, salah satunya tentang ini. Padahal hal yang itu ya, tentang kan di zaman Utsman bin Affan tuh salah satunya ya. Utsman bin Affan itu kan membukukan Al-Qur'an. Membukukan Al-Qur'an. Beliau itu membuat apa namanya itu Al-Qur'an, makanya kenapa ada namanya Rasm Utsmani, karena di zaman Utsman bin Affan Al-Qur'an itu dibukukan, dirapikan. Karena zaman itu banyak orang-orang yang baca Al-Qur'an itu asal-asal gitu. Yang yang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan gitu. Nah, Utsman bin Affan itu dirapikan, disatukan, Al-Qur'an itu dijadikan satu, lalu sama Utsman bin Affan yang nggak sesuai dengan yang Rasulullah turunkan dibakar-bakarin itu Qur'annya tuh. Nah itu teman-teman dijadikan, kalau zaman sekarang apa ya namanya? Istilahnya apa sih? Dijadikan alat buat nyurutin fitnah. Jadi mengatakan nih Utsman bin Affan membakar Al-Qur'an gitu. Padahal yang dibakar itu bukan Al-Qur'an, tapi memang apa ya? Maksudnya bukan apa? Memang tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah turunkan gitu. Seperti itu. Ini salah satu contohnya. Sampai akhirnya mereka tersulut Utsman bin Affan membakar Quran, Utsman bin Affan membakar Quran. Padahal bukan seperti itu ceritanya sebenarnya gitu. Bagaimana beliau sedang merapikan, sedang berusaha menjaga kemurnian dari Al-Quran itu. Itu sampai beliau itu dikepung rumahnya oleh 2.000 pemuda yang tadi saya bilang dangkal ilmunya. Ya. Lalu tapi itu Utsman bin Affan tidak mau melawan. Beliau lebih memilih untuk diam. Bahkan sampai sahabat mengatakan, kalau engkau perintahkan kami melawan mereka, Utsman gitu, maksudnya kami akan maju gitu. Bahkan sahabat udah pada pakai baju besi, tapi Utsman bin Affan tidak mengatakan tidak perlu, lepaskan baju besi kalian, tidak perlu kita melawan gitu. Jadi biarin aja tuh sampai Utsman bin Affan tuh nggak bisa makan karena kan dikepung ya, tidak bisa
ya melakukan apapun itu di rumahnya. Sampai puncaknya itu adalah, tapi kalau kita baca kenapa Utsman bin Affan itu tidak mau melawan, karena beliau teringat pesannya Rasulullah SAW untuk tidak menumpahkan darah di Madinah gitu kan. Itu kan di Madinah ya. Jadi dia menjaga itu. Dan karena memang apa ya, maksudnya karena memang fitnah kan. Jadi jangan sampai apa ya, maksudnya karena emosi atau karena gegabah akhirnya karena itu fitnah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, makanya ulama lebih banyak memilih diam. Nah, ini teman-teman yang diajarkan oleh para ulama dari kisahnya Utsman bin Affan itu, dari kisahnya Hasan Hussein, nanti dari kisahnya Ali itu ada yang ulama nasihati buat kita adalah teman-teman, ketika fitnah banyak terjadi di sekeliling kita, maka diam itu lebih aman buat kita. Diam itu lebih aman. Itu nasihat para ulama, bukan nasihat saya. Jadi ketika banyaknya fitnah yang udah nggak jelas mana yang benar mana yang salah, maka kita sebagai orang yang fakir ilmu, lebih baik kita tuh diam, tidak perlu berkomentar macam-macam, dan apa namanya, tidak perlu mengikuti. Udah tinggalkan saja karena nggak jelas mana yang benar mana yang salah gitu. Seperti itu. Nah, itu Utsman bin Affan tuh bermimpi, teman-teman. Beliau bermimpi, ini di akhir hidupnya ya, Masya Allah. Beliau bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Di mimpinya itu Rasul ngomong gini, Utsman, nanti engkau akan buka puasa denganku esok hari. Engkau akan buka puasa denganku esok hari gitu. Nah, itu Utsman bin Affan ketika bangun dari mimpi itu. Nah, dia kan memang niat puasa ya. Besoknya beliau berpuasa, terus Masya Allah teman-teman semuanya, benar, beliau tuh sholat, ibadah di rumahnya itu. Beliau nggak ngelawan para pasukan-pasukan itu. Dan benar teman-teman, setelah mimpi itu, setelah hari itu dia puasa, itu orang-orang yang mengepungnya itu maju ke rumahnya. Akhirnya beliau Utsman bin Affan tuh terbunuh dalam kondisi sedang puasa dan dalam kondisi sedang sholat gitu. Ya Masya Allah ya, itu contohnya. Tapi beliau sudah bermimpi duluan kan ketemu Rasulullah, nanti kau akan berbuka puasa denganku gitu. Gitu, Masya Allah. Nah itu, jadi kita kalau sekarang ini kondisinya, kalau kita nggak tahu ilmunya, nggak tahu yang benar siapa, nggak tahu yang salah siapa, maka ya nasihat para ulama yang kita ikutin, Kak Sofia dan teman-teman semuanya. Udah kita sebaiknya juga tidak banyak berkomentar. Tuh, kalau emang kita nggak tahu duduk permasalahan yang sebenarnya, kita nggak tahu apa sih yang terjadi sebenarnya di balik luar sana. Kalau kita nggak tahu ilmunya, maka nasihat ulama lah, baiknya kita diam dan kita tinggalkan saja hal seperti itu. Nah, ini banyak nih zaman sekarang kan, banyak orang-orang, mohon maaf ya, yang nggak tahu apa-apa, nggak tahu ilmunya, lalu dia menghujat para ulama, menghujat para apa ya, orang-orang berilmu gitu kan. Itu yang sangat saya sedihkan sih. Gitu. Nah, ini salah satu hikmah buat kita ya. Jadi gitu. Kita kalau memang harus menyampaikan, harus pasti dulu posisi yang sebenarnya seperti apa, kebenarannya seperti apa, kesalahannya seperti apa, lalu apa sih ilmu syariat yang apa yang seharus seperti apa, seperti itu. Jadi semuanya harus didasari dengan ilmu dan kehati-hatian. Itu ya. Walau alam bisawab. Jazakallah khairan Umar. Baik, sekarang aku buka untuk sesi pertanyaan. Bisa, Umar? Boleh, boleh. Oke. Di Boleh. luar tema juga boleh. Oke. Baik. Teman-teman, ada yang ingin bertanya, silahkan dibuka sesi bertanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya terkait materi halakoh malam ini, ataupun ingin sharing di luar halakoh malam hari ini, boleh banget teman-teman. Semoga kita menjadi perempuan muslimah yang seperti Asma dengan hidup kesederhanaan, terus tetap berani di jalan yang benar dan speak up selama benar di jalannya in this economy. Amin. Oke, teman-teman boleh nih, silakan sesi pertanyaan dibuka. Ada yang mau sharing, boleh silakan.
Ada yang ingin bertanya, teman-teman? Apakah masih pada di tempat nih? Oh, Kak Afifah. Boleh banget. Kak Rey juga nih. Oke, Kak Afifah dulu ya. Kak Rey setelah itu lanjut Kak Rey. Kak Afifah silahkan, Kak. Kak Viva, kabarnya gimana? Udah lama ya? Iya, udah Iya, lama nih. Baru bismillahirrahmanirrahim. Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ini mau Afwan kemarin malam mau ikut halaqah qadarullah. Afifah masih berduka karena baru meninggalnya ibu mertua Ya 3 hari. Allah. Amin, amin. Ya, Berduka cita, Mbak. iya. Sebenarnya Afifah ingin bertanya, bukan bertanya ya, apa ya, sekedar sharing ya, umum eh, tentang kebaikan almarhum ibu mertua Afifah gitu. Semoga bisa jadi inspirasi teman-teman, bisa bisa jadi nasihat juga buat Afifah sendiri, buat teman-teman. Jadi selama Afifah menjadi menantu, beliau itu Masya Allah ya Umu ya, nggak pernah, Afifah nggak pernah mendengar beliau teriak gitu ya, marah kepada anak, mantu, dan seterusnya. Beliau itu seorang ibu mertua dan istri yang Masya Allah, kalau menurut Afifah sih Khadijah masa kini yang harusnya Afifah sadari, nggak perlu cari jauh-jauh kemana-mana. Khadijah masa kini ternyata ada di sosok almarhum ibu gitu. Karena beliau itu nggak silau dengan kemewahan dunia gitu umum. Semasa hidup gitu ya, nggak memiliki banyak koleksi baju sebagaimana layaknya wanita lain, nggak suka yang namanya belanja ke pasar gitu, nggak suka gibah gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu sama ibu-ibu gitu. Beliau lebih sering di rumah, terus hidup bersama suami tanpa menuntut apapun dari nol hingga akhir hayat dan setia gitu ya. Itu ngebuat Masya Allah. Dan Afifah ini kan mantu anak perempuan dari anak pertama ya. Jadi selama beliau sakit itu 2 pekan, Afifah bolak-balik. Ya, waktu di IGD masih bisa ngobrol, tapi kondisi beliau itu sudah menguning gitu dari mata gitu dan wajah, dan udah bengkak-bengkak. Belum tahu kita keluarga ini sakit apa gitu. Qadarullah setelah kritis pertama, jadi waktu Afifah mau main di Sofia, jadwal Sofia kemarin lagi sparring sama apa tuh, yang di titik main lupa, tiba-tiba pagi itu Afifah udah pakai seragam Sofia, udah mau main basket gitu umum. Tapi Qadarullah suami tuh diam tanpa kata, tapi udah gerakannya cepet, dah gedebak-gedebuk gitu, tanpa ngomong apapun gitu. Terus pagi itu ya Umo, jadi qadarullah ibu mertua ini ternyata sakitnya sudah lama, tapi beliau nggak pernah mau ngomong gitu Umo. Semua rasa beliau pendam, semua apapun pokoknya nggak beliau ceritain gitu. Jadi kalau berobat udah dalam kondisi memang udah lama sakitnya gitu, sehingga terakhir divonis dengan komplikasi gitu. Udah tuh Umu, ini pertama kalinya nih suami Afifah nggak ada ngomong apa-apa nih Umu. Nah, tapi Afifah sebagai istri paham dari beliau tidak berbicara. Karena kan bapak mertua nelpon dan Afifah angkat. Dan posisinya bapak mertua juga kayak, apa ya, Umu, udah ada rasa khawatir gitu, Mu. Pengen nyuruh kita cepat-cepat ke rumah sakit gitu, berangkat ke rumah sakit, posisi Afifah di Bekasi. Afifah langsung ngerti gitu, ngomong ke suami, eh ini mau ke rumah sakit ya. Saya kalau gitu saya nggak usah basket pagi ini gitu, nggak apa-apa. Bener gitu Om. Qadarullah pas kita sampai di rumah sakit, nah nanya gitu sama satpam, satpam bilang kondisi pasien drop gitu. Posisi saat itu ya Umu ya, Afifah kan, ini kalau Umu tahu kan nih cerita Afifah dari sebelumnya, kan memang Afifah kan sedang berobat dan sakit ya dulu ya, saraf gitu. Alhamdulillah semenjak Afifah berobat ke psikiater, rutin minum obat psikiater, sakit-sakit yang Afifah rasain selama
berbulan-bulan terapi, ya kan, fisioterapi, minum obat saraf, itu jarang kambuh, Umu. Alhamdulillah jarang kambuh. Dan alhamdulillah perlahan mengobati gitu. Mungkin trauma atau luka Afifah di masa lalu gitu. Ya saat itu ketika tahu ibu mertua sakit dan kondisi drop dan Afifah lihat sendiri saat itu di ruang rawat ibu udah ditangani banyak dokter, alat, pompa nafas. Di situ Afifah udah gak kuat gitu. Afifah masih denial gitu, Umu. Masih nggak bisa nerima takdir, masih berharap banget gitu kalau Allah kasih kesempatan kami agar bisa berlebaran dengan ibu walaupun kondisinya nggak akan bisa normal gitu. Itu awalnya. Dan akhirnya dilarikan ke ICU. Itu kritis pertama ibu Afifah. Afifah nggak pernah mau manggil ibu mertua, selalu manggil ibu. Buat Afifah, ibu adalah ibu kedua gitu. Beliau itu nggak pernah bedain Afifah sama anaknya gitu. Dan beliau itu nggak pernah yang namanya direpotin sama menantunya. Bahkan walaupun beliau hidup sederhana, masih bisa nabung di saat Afifah susah pun beliau masih memberikan dan tidak mau dikembalikan gitu. Perhatian beliau itu Masya Allah banget, Afifah bersyukur gitu ya punya ibu mertua kayak gitu. Ketika Afifah kebasahan, hujan-hujanan, beliau nyuruh Afifah ganti baju dan pakai bajunya beliau gitu. Kalau nginep juga seperti itu, disuruhnya makan, kita nggak disuruh ya bebenah, yang disuruh apa itu enggak. Terus yang terakhir adalah kritis yang kedua gitu. Di kritis yang kedua ini bapak mertua ya, bapak mertua udah bilang ikhlas gitu. Pokoknya selama Afifah nengokin ibu selalu semangat gitu. Gak pernah mengeluh. Qadarullah pada saat itu suami Afifah dipanggil dokter ke atas sama adek ipar. Itu dikasih tahu gitu kondisinya udah untuk hidup tuh kemungkinan udah gak mungkin gitu ya dengan obat ini gitu. Seperti itu. Nah, akhirnya adek bapak mertua kan Lilik ya itu ngasih tahu untuk ikhlas. Kita berusaha untuk ikhlas saat itu sebelum ambil keputusan itu Afifah suami sama adik ipar sholat asar berjamaah saat itu. Terus ada cerita kayak gini Afifah ketemu sama seorang ibu-ibu di toilet. Ternyata beliau adalah ibu dari pasien di samping kamar posisi kamar ibu Afifah. Nah, ibu itu nanya yang sakit siapa? Terus Afifah cerita ibu mertua, tapi beliau baik sebagai ibu mertua gitu. Nanya kondisi gitu. Beliau sebagai orang asing baru pertama kali Afifah ketemu di situ ya beliau mendoakan yang terbaik semoga bisa sembuh gitu lah. Kita semua kan berharapnya gitu ya karena Afifah sebagai anak walaupun bapak udah bilang ikhlas Afifah dan anak suami Afifah kita masih berharap gitu. Masih berharap kun fayakun Allah gitu ya kan. Kita berharap karena di ruangan itu banyak yang sehat gitu walaupun kondisi ibu Afifah masih kritis seperti itu gitu. Udah habis sholat itu dipanggil lagi sama dokter Afifah di situ bawa Al-Quran hadiah ya dari Madinah, Al-Quran kecil Afifah bacain Afifah bacain, Afifah berharap Allah kasih keajaiban sambil manggil-manggil walaupun ibu udah nggak merespon gitu. Sebelum-sebelumnya Afifah sering ngobrol, bercanda, sering ungkapin perasaan dari hati gitu sebagai menantu kepada ibu gitu ya. Atau ibu mertua sempat ngomong jangan ngomong kayak gitu dong Afifah, ibu jadi sedih. Padahal Afifah ngomong kayak gitu karena nggak mau nyesel gitu dan apa ya suster di situ ngeliat Afifah ngajiin ya dengar mungkin ya Masya Allahnya atas izin Allah Afifah dipanggil gitu ibu mau ngajiin boleh duduk ngajiin di
telinga sebelah kanan ibunya ya, dikasih kursi Umu. Di situ Afifah ngaji di Quran itu Afifah tilawah di juz-juz terakhir. Qadarullah yang Afifah bacakan adalah surat Al-Mulk saat itu. Surat Al-Mulk selesai, terus gak lama Afifah disuruh mentalkin Umu. Di situ anaknya ibu tuh semua di luar. Afifah doang menantu yang disuruh mentalkin dan membacakan Al-Quran Umu. Ketika Afifah mentalkin, di situ ada bapak sama Lilik. Afifah lihat nafas terakhir ibu gitu Umu. Sampai dokter yang perempuan ngomong kalau ibu udah nggak ada detak jantungnya Umu. Di situ Afifah tuh ngerasa aneh ya Umu. Kok Afifah bisa sekuat itu membacakan ayat suci Al-Quran untuk ibu dan mentalkin ibu tanpa menangis. Afifah menangis ketika dokter bilang detak jantungnya udah nggak ada. Di situ Afifah tutup mulut, keluar ruangan untuk nggak teriak. Ketika keluar dari ruangan ICU, Afifah bilang ke suami sama adik ipar, innalillahi wa innalillahi rojiun. Mereka langsung lari. Afifah udah gak kuat tuh. Afifah nangis sendiri jatuh, megang pintu ruang ICU dan ibu-ibu yang di toilet itu megangin Afifah dan beliau yang nguatin Afifah. Di situ Afifah denial masih terasa kayak mimpi, masih belum bisa nerima kenyataan gitu loh bahwa ibu harus pulang secepat itu gitu. Sampai saat ini masih sering ingat masih sering nangis gitu, masih sering doain, masih sering ke sana. Gimana ya rasanya ya ketika Afifah ini harus rutin minum obat, ketemu psikiater, punya ibu mertua yang seperti itu dan harus kehilangan beliau. Dan satu sisi juga Afifah punya luka pada orang tua Afifah sendiri. Itu rasanya berat banget buat Afifah. Bisa kasih nasihat nggak gimana caranya Afifah bisa berbakti sama orang tua Afifah, bisa sayang juga sama mereka walaupun Afifah juga punya luka pengasuhan yang dalam gitu, walaupun mereka masih suka menjudge Afifah karena Afifah ikhtiar untuk berobat dan minum obat setiap hari. Afifah bahkan saat ini ngerasa asing sama orang tua sendiri ketimbang sama mertua gitu, bahkan ke keluarga eh, suami lebih dekat ketimbang keluarga sendiri, mungkin karena ada satu konflik keluarga gitu. Ada nasihat nggak gimana caranya Afifah bisa kuat, eh, bisa adil, bisa sayang lagi sama orang tua Afifah atas luka pengasuhan di masa lalu. Seperti itu Jazakallah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga almarhumah Allahyarham husnul khotimah ya Mbak Afifah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, apa yang tadi kita dengarkan, apa yang Mbak Afifah tadi alamin, ini menjadi zikrul maut ya buat kita semua, bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati ya. Kalau di Al-Quran itu Allah sering berfirman dalam ayat-ayatnya gitu ya, bahwa setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati. Kita pun ini cepat atau lambat gitu, kita pun akan merasakan itu ya. Dan harapannya itu, keinginannya itu adalah ketika Allah hadirkan itu pada diri kita, kita dalam kondisi ridho dengan semua yang Allah takdirkan, dan Allah pun ridho dengan kondisi kita. Itu ya. Nah, kalau kata Rasulullah SAW, orang-orang yang cerdas itu adalah orang-orang yang mempersiapkan dirinya sebelum kematian itu datang. Orang-orang yang cerdas mempersiapkan dirinya untuk akhirat ya. Orang-orang yang mempersiapkan dirinya untuk bertemu dengan Allah. Tadi pagi ada ayat yang saya baca ya, Masya Allah.
bagaimana Allah itu berfirman, bertakwalah kamu dan yakinlah bahwa kamu tuh akan bertemu dengan Allah gitu. Nah, ya hal ini semuanya menjadi motivasi buat saya juga, mudah-mudahan buat teman-teman juga, untuk kita bagaimana mempersiapkan diri kita di sisa-sisa usia kita yang nggak tahu sampai kapan. Kita sama-sama untuk mengajak diri kita lebih keras ya. Maksudnya kenapa saya bilang lebih keras? Karena kadang-kadang diri ini suka malas ya teman-teman. Diri ini suka ada titik futurnya. Futur itu apa ya? Futur itu jatuh gitu ya, jatuh atau turun gimana nanti gitu. Ya, bagaimana kita bisa mengajak diri kita dalam kebaikan-kebaikan yang Allah ridho. Nah, termasuk Kak Afifah, peristiwa ini mudah-mudahan bisa menjadi penguat buat Kak Afifah untuk bisa belajar memaafkan orang tua. Ya, belajar memaafkan orang. Kenapa saya bilang belajar? Karena susah memaafkan itu. Karena memaafkan itu butuh proses. Ada yang cepat, ada yang butuh waktu yang lama ya untuk memaafkan. Tapi kalau kita meyakini bahwa kita pun akan kembali kepada Allah, maka kita harus berusaha untuk bisa memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita ya. Gitu. Walaupun mungkin itu berat ya. Kalau secara ego mungkin nggak redo gitu. Nggak rela gitu ya. Enak aja dia udah nyakitin kita gitu, kita udah sakit gitu kan. Dia nggak ngerasa apa gitu. Ini kadang-kadang yang muncul dalam diri kita gitu ya. Tapi ketika kita yakin bahwa eh, Allah pun maha pemaaf, Allah tuh maha pengampun. Bahkan kalau teman-teman baca kisah pemuda-pemuda yang Ashabul Ukhdud yang di surat Al-Buruj itu, bagaimana di situ ada di salah satu ayatnya itu Allah berfirman, padahal mereka sudah melakukan dosa yang sangat besar teman-teman. Sudah melakukan dosa yang sangat besar, yaitu mereka itu membunuh orang-orang yang beriman dengan mereka membuat parit lalu eh, mereka menyalakan parit itu api dengan api yang akhirnya orang-orang yang beriman yang ada di dalamnya itu, ini kan orang beriman di sekeliling itu parit itu akhirnya terbakar teman-teman. Dikisahkan di surat, makanya dikatakan Ashabul Ukhdud. Tapi di situ ada satu ayat yang Allah mengatakan kalau mereka bertobat atas apa yang mereka lakukan, maka Allah akan berikan ampunannya. Allah aja yang maha itu mau mengampuni ya, mau memaafkan. Makanya apalagi kita hanya seorang manusia yang banyak salah juga, banyak hilaf juga. Maka peristiwa tadi, Masya Allah ya, ibunya Kak Afifah itu, mudah-mudahan beliau husnul khotimah ya, karena beliau hidup dalam kondisi yang baik, akhirnya pun insya Allah baik gitu ya. Menjadi pelajaran buat saya, buat Kak Afifah, juga buat teman-teman semua gitu. Untuk belajar memaafkan, orang yang pernah menyakiti kita. Belajar ridho ya, belajar ridho dengan orang-orang yang pernah menyakiti kita gitu. Itu jadi dari situ aja Kak Viva, kita ajak diri kita itu jelas Masya Allah gitu. Allah ingatkan kita semua dengan zikrul maut tadi, itu sudah menjadi salah satu hal yang cukup buat kita untuk menghilangkan marah-marah kita pada seseorang, kita bisa menghilangkan kesalahan-kesalahan kita pada orang lain gitu. Karena orang-orang yang kembali kepada Allah itu, orang-orang yang disuruh oleh Allah itu di surat Al-Fajr itu, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu adalah orang-orang yang senantiasa berusaha untuk mensucikan hatinya, membersihkan hatinya, orang-orang yang tenang, orang-orang yang ridho dengan apapun yang Allah berikan gitu, seperti itu. Itu sih Mbak Khafifah.
Ini pelajaran buat saya dan juga buat Kak Viva dan juga buat teman-teman semua. Ya, bahwa kematian itu jelas dan janji yang pasti yang akan Allah berikan buat kita semuanya. Ya, seperti itu. Walau alam bisawab. Silakan Kak Sofia. Ya, baik, jazakillah khairan Kak Afifah udah mau sharing. Kita berdoa sama-sama semoga Kak Afifah saat ini selalu diberi kemudahan untuk menghadapi segala ujian yang Allah berikan. Hmm, Terima kasih Kak Afifah sudah hebat bertahan sampai hari ini. Semoga hikmah dari segala ujian selalu menjadikan bekal Kak Afifah untuk menghadapi segala ujian yang Allah berikan dan insya Allah hadiah depan sudah menunggu Kak Afifah. Insya Allah. Oke, baik Uma. Izin untuk menyampaikan satu pertanyaan lagi dari Kak Ray. Tapi mohon maaf, Kak Ray kayaknya udah izin untuk keluar duluan. Di sini, Kak Ray bertanya terkait sedekah, apakah ada prioritas yang menerima? Nanti bisa disampaikan ke Rey-nya. Di Al-Quran itu, teman-teman, sering ada ya ayat-ayat yang menyatakan tentang sedekah yang diberikan untuk siapa. Kalau di Al-Quran itu diprioritaskan untuk orang tua dan kaum kerabat ya. Ya wal akrobina gitu ya, wal yatama, wal masakin. Jadi kaum kerabat dulu, kaum kerabat, terus wal yatama itu orang-orang yatim, wal masakin orang-orang yang miskin, wabnas sabil orang-orang yang ada di jalan Allah gitu ya. Gitu. Jadi kalau untuk siapa prioritas pertamanya maka dahulukan kaum kerabat. Kaum kerabat. Jadi kalau kita mau sedekah, lihat dulu kaum kerabat kita, saudara-saudara kita ada yang masih butuh nggak nih? Kalau ada yang masih butuh, maka kita dahulukan mereka, baru kita ke orang-orang yatim, baru ke orang-orang miskin, baru ke orang-orang yang berjalan di jalan Allah seperti itu. Itu sih. Kalau di kerabat kaum kerabat yang udah aman, semuanya, masya Allah sudah tercukupi, maka kita boleh keluar seperti itu. Kenapa sih harus kaum kerabat dulu? Karena di situ ada dua keutamaan, teman-teman. Keutamaan menyambung silaturahmi dan keutamaan dalam bersedekah. Gitu. Jadi dan Allah sangat suka dengan orang-orang yang menyambung silaturahmi dan Allah tidak suka dengan orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya apa didahulukan dulu dengan kaum kerabat, ya seperti itu. Itu sih oh ya, walau alam bisawab. Jazakillah khairan Uma. Baik teman-teman, eh, waktu sudah menunjukkan pukul 9. Bagi teman-teman yang ingin mungkin belum ada kesempatan untuk bertanya atau sharing, boleh japri mah, Boleh, silakan. boleh silahkan langsung Tapi japri kalau mic. jawabnya agak kalau cepat, alhamdulillah. Kalau lama, mohon maaf. Iya, silakan kalau misalnya Kak Afifah masih mau nasihat dari Uma, boleh banget. Kak Afifah langsung japri Uma. Baik, untuk malam hari ini, mari kita akhiri halaqah pada malam hari ini dengan membaca dengan istighfar 3 kali dilanjutkan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan untuk Uma yang sudah memberikan materi dan nasihat pada malam hari ini. Kemudian terima kasih banyak juga untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk mengikuti halakoh hari ini. Pada malam hari ini, semoga di halakoh berikutnya kita bisa menyempatkan waktu kembali. Bismillah. Terima kasih perempuan hebat dengan segala banyak cerita, ujian, dan segala kebahagiaan. Semoga kita selalu berada di jalan Allah seperti Asma. Binti Abu Bakar. Amin. Allahumma amin. Syukron. Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua jazakumullah khair. Masya Allah. Ini barang tergolong